Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du, hadratul muhtaram, para bunyai, para ustazah, para ibu-ibu, wabil khusus wahibul bait, ba'du keluarga rahimana wa rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini, di hari Kamis malam Rabu ini perubahan pertama kita melaksanakan majelisan nggih. Matur muga saya saged istiqomah. Matur muga niki termasuk amalan sholihah, ngaos niki termasuk ibadah yang insyaallah diputrani kalian Allah Ta'ala. Salatullah salamuhu marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matur muga saya diakui umat kanjeng Muhammad dan saya asal syafaat kanjeng Muhammad. Amin amin Allahumma amin. Para ibu saya yang mulia, pada pertemuan yang lalu kita membahas seputar syarat wajibnya sholat. Kasih ingat wonten pinten jumlahe syarat wajibnya sholat wonten pinten? Lali Ustaz. Wonten 3 ya. Yang pertama harus Islam, yang kedua baligh, yang ketiga punya akal. Terus sholat yang niku sahabat diterami ketika sudah memenuhi syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya. Bedanya syarat dengan rukun. Kalau syarat itu pelaksanaannya berada di luarnya sholat atau sebelum pelaksanaan sholat dimulai, niku syarat. Kalau rukun berarti berada di dalamnya pelaksanaan sholat. Karena demikian maka syarat itu bukan termasuk bagian dari sholat, tapi termasuk tiketnya orang untuk melaksanakan sholat. Dan syarat sendiri juga dibagi 2, ada syarat wajib, ada syarat sah. Syarat wajib niku berarti orang yang sudah memenuhi syarat wajibnya ini terkena taklif atau kewajiban untuk melaksanakan sholat yang jumlahnya 3 tadi itu. Kalau salah satu dari 3 itu buatan terpenuhi, maka dia tidak wajib sholat. Sedangkan yang syarat model kedua yaitu syarat sahnya sholat. Sholat itu dianggap sah kalau sudah memenuhi syarat yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sharaitu sholati qabla dukhuli fiha khamsatu asya'a. Adapun syarat-syaratnya sholat sebelum pelaksanaan sholat itu jumlahnya ada 5. Asartu syar'an, syarat secara syarat adalah ma tatawaqqafu sihhatus sholati alaihi, sesuatu yang dibutuhkan untuk menjadi sahnya sholat. Ini namanya syarat. Walaysa juz'an minha, dan syarat ini bukan termasuk bagian dari ritualnya sholat atau pelaksanaan sholat karena berada di luarnya. Atau bahasa memiliki tiket. Kalau mau masuk harus beli tiket dulu. Kalau mau naik kereta api harus beli tiketnya dulu. Tiket itu namanya syarat. Ketika kita berada di dalam kereta api, naik kereta api, ini rukun namanya. Asaratul awalu taharatul a'dha'i minal hadatsil asghari wal akbari. Syarat yang pertama, syarat sahnya sholat yang pertama yaitu sucinya anggota badan kita
dari hadas kecil dan hadas besar. Kalau hadas kecil, cara menghilangkannya dengan cara wudu. Kalau hadas besar, cara menghilangkannya dengan cara mandi. Sampai ono istilah adus gede, karena gawe ngilangno hadas gede. Padahal nggih mandi niku. Saking bedanya mandi untuk menghilangkan hadas besar dengan mandi biasa itu terletak pada niat. Lek jenengan niati menghilangkan hadas besar nggih ical hadas besar. Lek mboten diniati nggih mboten ical, walaupun kita mandi selulup, mandi sekujur badan, tapi tidak ada niat, maka tidak bisa menghilangkan hadas besar. Indal kudrati, ketika kita ini ketika anggota badan kita terbebas dari hadas kecil dan besar ketika kita mampu. Amma faqidut tahuraini, adapun orang yang tidak mampu menghilangkan hadas baik kecil maupun besar, fa salatuhu sahihatun, maka salatnya tetap dianggap sah, ma'a wujubil i'adati alaihi, tapi dia wajib mengulanginya atau mengqadainya. Atau syarat sahnya salat itu harus suci dari hadas kecil dan besar. Kalau tidak mampu gimana? Contohnya orang sakit, di mana oleh dokter orang sakit ini penyakitnya ini tidak boleh kena air, tidak boleh kena debu. Tidak boleh kena banyu berarti asal wudu ya. Kalau tidak boleh kena debu berarti tidak boleh tayamum. Padahal cara menghilangkan hadas kalau tidak dengan air ya dengan debu. Ya nopo niki. Maka dia tetap berkewajiban untuk melaksanakan sholat tanpa harus wudhu atau tanpa harus mandi, alias dia tetap mempunyai hadas besar atau kecil, tidak apa-apa sholat. Tapi nanti ma'awuju bil i'adati alaihi, dia tetap berkewajiban untuk mengqadainya di luar waktu itu. Kalau sudah sembuh dari penyakitnya, dia tinggal menghitung berapa hari dia itu sholat tanpa wudhu. Kalau sembuh, maka wajib mengqadai. Kalau ditakdir nusewu meninggal dunia, dia tidak wajib mengqadai, karena waktu dia sakit terus dia sholat dalam keadaan punya hadas, itu istilahnya darurat atau ada uzur. Wa taharatun najasi alladzi la yu'fa anhu fi thawbin wa badanin wa makanin. Dan juga orang yang salat itu harus suci dari najis yang tidak ma'fu. Najis itu wonten kalih. Wonten sing ma'fu, wonten sing boten ma'fu. Najis yang ma'fu niku kategorinya tetap najis tapi diampuni. Contoh, jenengan nopo di antara anggota badannya keluar darah tapi sedikit, nopo kena kecocok kemiti dan nopo keluar darah, tapi darahnya jenengan giambek terus terkena bajunya jenengan, itu tidak apa-apa. Walaupun darah itu najis tapi masih dimaafkan. Bedanya dengan darahnya orang lain. Kalau darahnya orang lain walaupun sedikit tetap najis, karena diantara barang-barang yang najis adalah darah, nanah, terus kotorannya manusia maksudnya, atau kotorannya hewan yang kotorannya hewan baik yang boleh dimakan maupun yang tidak boleh dimakan, tetap najis semua. Orang yang sholat ini harus suci dari najis baik di pakaiannya atau badannya atau tempatnya. Ada 3 nih, pakaian kudu suci, badannya kudu suci dari najis, dan tempatnya harus suci. Kalau salah satu dari 3 ini ada yang najis, maka sholatnya dianggap boten sah, karena boten memenuhi syarat. Karena syarat saya sholat harus suci dari hadas dan juga harus suci dari
najis. Untuk pertemuan kali ini kita bahas seputar syarat sahnya sholat yang pertama saja. Nanti di pertemuan lagi kita bahas yang nomor 2, 3, 4, sampai 5. Yang pertama ini yaitu harus suci dari hadas, baik kecil atau besar, dan dari najis. Ini barangkali ada yang mau dimusyawarahkan, monggo dalam maturi dalam buka pertanyaan. Monggo sembari nama. Monggo, paham saya dah. Lalu apa isin? Karena pembahasan yang kedua ini panjang, jadi dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang mawon. Ya apa? Kalau jenengan bisa memastikan nyamuk itu dari darah jenengan gambe, asalkan bukan kadal, walaupun darah kita tapi banyak, kita tetap najis. Ini nyamuk pancen mboten saged dideteksi nggih. Iki nyangkut aku tok apa ambek liyane apa karonan. Nek saged nggih anu napa dihukumi najis mawon, karena kita tidak tahu. Berarti karonan nyakote, mari nyakotiko. Darahnya orang banyak nanti. Ma dede apa bu? Haram ya, barang-barang najis. Makan barang najis kalau tidak ada udzur itu haram hukumnya. Salah najis ya haram. Kecuali dibuat obat di mana tidak nemu obat malih. Mantun berobat yang putih-putih ndak plus guys. Akhirnya ada yang memberikan rekomendasi mangan dede. Dede niku darah yang dibekukan sehingga menjadi semacam daging ya. Kayak apa ya? Kayak ati ya lah. Dia tetap najis aslinya. Tapi kalau tidak ada lagi ad-darurat tubihul mahzurat, sesuatu yang haram karena ada uzur maka diperbolehkan. Bahkan ketika jenengan niku kelaparan, contoh jenengan naik kapal laut, mari ngoten terjadi ombak besar terus tiba soyo, akhirnya naik napa? Naik pohon-pohon yang ikut jatuh juga atau kayu, sehingga tidak ada lagi yang dimakan. Sampai beberapa hari tidak makan apa-apa, ternyata ada yang ngambang di depan kita batangnya bete. Ya apa nih? Perkiraan jenengan aku tidak mangan iki mati. Lek mangan ya apa iki batang. Maka makan bangkai yang asalnya itu hukumnya haram menjadi wajib. Bukan halal loh, bukan sekedar halal, tapi wajib. Karena tujuannya untuk menyambung nyawa. Tapi sekedarnya sak cukupi mawon, ndak usah embo-embo ya. Mangan batang embo ati jak nemen ya. Semampunya, secukupnya, sekiranya untuk nyambung nyawa istilahnya. Karena orang yang kelaparan lalu dia tidak punya inisiatif untuk makan apa yang ada, maka sama dengan bunuh diri. Jadi walaupun haram tetap dimakan. Niku namanya hukum itu asale haram iso dadi wajib. Contohnya semacam itu. Kalau kepiting itu Sesuatu yang hidup di dua alam niku termasuk kategori hewan yang tidak boleh dimakan. Kira-kira kepiting niku hidup di dua alam apa boten? Dua alam ya.
Karena dua alam boten asal berarti. Tapi kalau nanti mireng keterangan kepede niku masih khilaf. Ada yang memperbolehkan, ada yang mengharamkan. Terus kita harus ikut yang mana? Kalau kita ini sebagai orang yang hati-hati, lebih baik ikut yang tidak memperbolehkan. Niku namanya ihtiyaton. Luwe ngati-ngati dumateng hukum tirase wonten kaidah al-khuruju minal khilaf mustahabun. Keluar dari perbedaan ulama, ono sing haram no, halal no, niku hukumnya sunat jenengan. Dadi jenengan ketika memilih mboten dahar apa yang diperdebatkan ulama tadi itu, contohnya kepiting tadi itu ya, maka jenengan oleh ganjaran. Al-khuruju minal khilaf mustahabun. Keluar dari perbedaan pendapat dua ulama niku hukumnya sunat. Sama dengan nyambe. Seberapa nyambe, Bu? Nyambe itu ono sing ngolen, ono sing ndak. Sing ndak ngolen no, karena nyambe bisa hidup di dua alam. Ono di banyu kuat, ono di daratan kuat. Kayak buaya ya nopo. Kalau buaya bukan karena dua alam, tapi karena bertaring. Karena tertaring ya, nggih. Untune koyo medeni ngoten nggih. Dadi buaya itu bukan karena hidup di dua alam, tapi karena taringnya. Sama dengan ular ya. Bahkan lebih beratan buaya ketimbang ular. Lek buaya darat ya apa? Kata itu maksudnya. Kalau kata memang napa menjijikkan niku. Dan di dua alam juga kata niku. Kata kali ndak pandangannya itu secara umum, Mbak. Mboten aku masih nang apa nang tebelek ndak jijik aku. Ya sampean tok liyane jijik kabeh. Jadi pandangan itu secara umum. Bukan pada per individu orang. Kalau kata terus kadal itu memang dua alam semua niku. Saged saged hidup di air bisa, di darat juga bisa. Lek kados napa jenengan lo? Luwak. Luwak niku dahare napa, Bu? Luwak kali bajing sami mboten? Sing dahare napa? Buah-buahane napa namanya? Bajing. Luwak napa bajing? Bajing. Oke, luwak kali bajing. Mboten napa-napa niku. Sing mboten asal itu garangan. Garangan itu bertaring dan makannya ayam nggih. Lek luwak kali bajing, napa? Mboten dahar petik purun. Buah-buahan nggih. Pokok ciri-cirine hewan sing asal di dahar niku makannya bukan hewan kanibal. Omnivora nggih. Oh karnivora. Makan bukan termasuk hewan yang buas. Ciri-cirinya seperti itu. Bajing ambek luwak niki bingung kula bedakaken. Sami kados sing mirip ta. Wonten taring napa mboten, Bu? Lek wonten taringe mboten asal. Tapi lek luwak niki panci dare nyolongan napa? Luwak. Nggih, Pitik pisan. Mboten asal. Nggih. Sing mboten apa-apa niku kancil. Kancil biasa mangan timun nggih. Terus itu sejenis nyambe ngoten niku. Mboten apa-apa. Kalau anjing memang divonis, selain memang bertaring, anjing itu memang divonis masuk kategori hewan yang najis. Hewan yang divonis najis itu wonten kali, wonten babi, wonten anjing. Kalau babi itu nasnya ada di Al-Qur'an, kalau anjing nasnya ada di hadis. Hurrimat alaikumul maitatu wadamu, diharamkan bagi kalian al-maitatu batang, wadamu darah, walahmul khinzir babi, dagingnya babi mboten asal.
Kata di Bali nggih. Di apa itu? Di Jojo nggih. Di pasar akeh. Nggih, kadal masuk 2 alam, Bu. Kecuali dibuat obat yang haram menjadi halal, itu pun dengan catatan tidak nemu obat malih. Ngasih dua obat liane mboten asal, itu pilihan terakhir. Lagi nyampe itu sing khilafani kok nggih wonten kalih. Ada yang memperbolehkan, ada yang tapi obat sakit kan? Oh nggih. Tambah sae. Nggih, kalih mboten mangke malih, mboten napa-napa. Sama dengan orang perempuan yang mau melahirkan niku lek saged mados dokter istri. Mboten mangke malih, akhirnya dokter kandungannya jaler. Ndak nemu maneng. Atau ada dokter kandungan perempuan tapi ndak pati beres jarene nggih. Ndak cocok, ndak pati beres, malpraktek. Maka boleh laki-laki. Tetap yang diutamakan itu yang satu jenis. Pun langsung ngelingkai. Ini babi apa kok melayu teng nyampe barang, Bu? Sampun nggih? Pun jamasal alhamdulillah matur muga ngaos kita walaupun sekedap niki saged dados ilmu manfaat barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah.